more news. Oke moviegoers, Scary Stories to Tell in the Dark. Tahun lalu kita dibikin takut sama film ini ya. Ini creepy gimana gitu. Nah, si sutradara itu mengkonfirmasi Andre Ovredol ini kalau dia mau bikin seri keduanya. Di seri keduanya ini tuh inspirasi visualnya tuh ngambil dari karya-karyanya si Alvin Schwartz tuh. Dan ceritanya pun juga adaptasi dari karya-karyanya Alvin Schwartz itu sih. Bagi yang udah nonton yang pertama ataupun udah ngikutin novelnya, itu harusnya sih berasa banget ya kayak sentuhan-sentuhan dari Guillermo del Toro yang duduk di bangku produser plus sebagai pengembang cerita. Nah, habis itu di sebuah diskusi podcast Mirror Collider, Ovredol tuh juga menjelaskan lebih banyak visinya. Dia bilang, I learned so much on scary stories, but also about scary stories, and I do think that we'll tap even more into Gamblers' visual world in the sequel than we did in the first movie. Ya, mengingat ada sekitar 80 stories dari novelnya itu, kira-kira di sequelnya ini kayaknya bakal lebih banyak lagi ya misteri-misteri yang dimasukin ke film itu. Kita tunggu ya guys. It's more news. Kali ini berita dari Zack Snyder. Nah, Zack Snyder ini ternyata film barunya itu nggak cuma Justice League yang Snyder's Cut. Kali ini dia mau bikin film yang bertemakan zombie. Judulnya Army of the Dead yang rencananya bakal tayang di Netflix tahun depan 2021. Well, salah satu pemeran dari film itu tuh namanya tuh Gareth Dillahunt yang membocorkan dalam wawancara bersama comicbook.com. Nah, filmnya menceritakan tentang tentara bayaran yang pergi ke Las Vegas setelah kiamat gitu, yang dipenuhi sama zombie. Nah, zombinya ini pun dibilang katanya zombie yang belum pernah kalian lihat, akan lebih brutal, lebih cepat, dan gimana lah gitu, pokoknya kayak serem gitu deh. Nah ya, selain Gareth Dillahunt itu ada juga jajaran pemain-pemain yang keren nih. Contohnya itu ada Dave Bautista, habis itu ada Tig Notaro, ada Ella Purnell, habis itu ada Theo Rossi, ada Hiroyuki Sanada dari Jepang, wow, Omari Hardwick. Nah, habis itu Zack Snyder juga di sini selain dia duduk sebagai sutradara, dia juga sebagai penulis skenarionya. Menariknya di sini tuh ya, nah Netflix sendiri dikabarkan sangat menyukai hasilnya karena dia memberikan lampu hijau untuk prequelnya dan series animenya yang berjudul Army of the Dead Lost in Vegas. Nggak mau diem dia nih. Kita tunggu aja ya, siapa tahu sebentar lagi bakal keluar lah kayak trailer-trailernya gitulah. Oke? Army of the Dead. It's more news. Oke, moviegoers, kali ini dari Kevin Bacon. Nah, Kevin Bacon ini dikabarkan akan bergabung dengan Machine Gun Kelly dalam film garapannya si Andrew Bear yang berjudul One Way. Nah, film ini tuh akan mengikuti kisahnya Freddy yang diperankan oleh Machine Gun Kelly, di mana Freddy itu lagi dalam pelarian ya dengan membawa sebuah tas yang isinya full of money, penuh dengan uang. Uang itu tuh hasil dari perampokan mantan bos kriminal. Nah, ceritanya si Freddy ini lagi mencari ayahnya yang diperankan oleh sama Kevin Bacon. Tetapi ya nasib buruk tuh menimpa si Freddy karena tiba-tiba ayahnya ini si Kevin Bacon ini tuh mengkhianatin dia. Dia ngelapor ke bos kriminal tersebut. Kurang ajar banget ya, kalau bapak sendiri loh. Well, anaknya juga ngerampok sih, salah juga sih. Nah, penggarapan film ini tuh akan dimulai sekitar Februari tahun 2021 mendatang. Jadi kita tunggu aja kayak gimana. Kevin Bacon tuh kalau main tuh filmnya hampir gak pernah jelek. It's more news. Oke, moviegoers, kali ini berita dari Johnny Depp. Nah, Johnny Depp itu secara resmi mengundurkan diri dari perannya dia Gellert Grindelwald di franchise-nya The Fantastic Beasts setelah diminta oleh Warner Bros. Hal ini tuh dilatar belakangi oleh kekalahannya Johnny Depp dalam persidangan menuntut The Sun atas pencemaran nama baik yang menyebutkan dirinya dia sebagai wife beater. Well, Johnny Depp sendiri tuh udah mengunggah surat pengunduran dirinya ini di akun Instagram resminya dia. Sebenarnya kontroversi yang menyelimuti hidupnya si Johnny Depp ini tuh udah dimulai dari sejak Mei 2016 lalu, di mana saat Amber Heard menggugat cerai dan mengajukan perintah penahanan atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh si Depp. Nah, kasus itu telah selesai sih tahun 2017. Terus Amber Heard tuh dipenuhin itunya tuntutannya. Namun si Johnny Depp dengan tegas menyangkal berita itu. Nah, yang aneh sebenarnya Warner Bros tuh sudah sejak lama mendapat seruan untuk mengeluarkan Depp dari franchise Fantastic Beasts, tapi nggak digubris. Bahkan sang penulis dan kreator J.K. Rowling itu saat itu membela si Depp karena dia bilang dia memahami kondisi yang nggak nyaman tersebut, tapi dia merasa senang memiliki Johnny Depp sebagai karakter utama di filmnya dia. Nah, di tahun 2018 si The Sun itu menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Gone Party, di mana di dalam artikel tersebut menyebutkan bagaimana mungkin J.K. Rowling bisa merasa senang mendapati Johnny Depp si wife beater berada dalam jajaran cast film Fantastic Beasts terbarunya.
Setelah mendengar ini, Depp dan tim hukumnya menolak tuduhan Amber Heard dan menyatakan bahwa Amber Heard lah yang justru melakukan kekerasan itu. Nah, pada Juni 2018, Depp dan tim hukumnya itu kemudian mengajukan tuntutan kepada The Sun atas artikelnya yang tadi itu, karena dia merasa nama baiknya tercemar. Nah, pada tahun 2020, bulan November ini, itu tuh pihak hakim menyatakan 12 tuduhan dari 14 tuduhan dugaan kekerasan yang jatuh kepada Johnny Depp terbukti benar secara substansial dan memenangkan The Sun. Amber Heard pun hadir sebagai saksi saat itu. Nah, pihak Warner Bros sendiri itu juga memberikan pernyataan terkait kepergiannya si Johnny Depp. Pihaknya memberikan terima kasih atas partisipasi Depp dalam film tersebut dan menyatakan bahwa keputusan itu diambil bukan sepenuhnya dilatar belakangi oleh keputusan pengadilan atas kasusnya si Johnny Depp, tapi yang sebenarnya sudah menjadi pertimbangan pihak studio selama beberapa waktu terakhir. Nah, franchise The Fantastic Beasts sendiri menghadapi banyak kontroversi. Selain Depp kontroversi, juga J.K. Rowling kontroversi, yaitu dia tuh menolak transgender ada di Inggris. Selain itu, menurut pihak studio, Johnny Depp bukanlah pilihan yang populer masuk ke franchise tersebut. Di film pertamanya muncul di bagian akhir doang ketika Percival Graves yang diperankan oleh Colin Farrell itu mengaku kalau bahwa dia adalah penyihir gelap yang sedang menyamar. Nah, habis itu di sequelnya yang berjuluk The Crimes of Grindelwald di tahun 2018 mendapatkan penghasilan box office yang jelek banget. Nah, film Fantastic Beasts yang ketiga ini pun mengalami penundaan syuting itu lumayan banyak ya karena gara ada COVID-19. Tadi awalnya tuh pengen kayak Maret 2020 tuh udah mulai syuting. Terus habis itu kayak ketunda lagi. Habis itu 5 September 2020 mulai lagi. Habis itu stop lagi 5 November kemarin karena ada peraturan lockdown. Kalau dipikir-pikir sebenarnya tuh ada yang salah sama naskah yang pas di film keduanya yang The Crimes of Grindelwald. Kayak terlalu padat gitu loh. Jadi dikira kayak bener-bener novel. Gue ngikutinnya pun jadi kayak agak puyeng ya karena padat banget. Karena itu mungkin ya agak-agak ngeflop sih di dunia box office. Ya semoga di film ketiganya nggak kayak gitu ya. Mungkin jauh lebih baik kali ya. Cuman sayang aja sih udah nggak ada Johnny Depp lagi. Itu padahal keren banget tuh karakternya. Kita tungguin aja. It's more news. Oke, moviegoers kali ini dari dunia permusikan. Secara mengejutkan, salah satu band rock terkenal di dunia, Foo Fighter, merilis single yang berjudul Shame Shame di channel YouTube mereka. Nah, Shame Shame ini adalah salah satu single dari album ke-10 mereka yang berjudul Medicine at Night yang akan dirilis Februari tahun 2021 mendatang. Nah, di dalam albumnya itu berisikan ada 9 track. Salah satunya tuh kayak ada Making a Fire, Shame Shame, Cold Spotters, Waiting on a War, Medicine at Night, No Son of Mine, Holding Poison, Chasing Bird, dan Love Dies Young. Nah, menurut frontman-nya Foo Fighter, Dave Grohl yang udah 2 kali jadi legenda di dunia permusikan, dia membandingkan album ini dengan albumnya David Bowie yang berjudulkan Let's Dance yang dirilis tahun 1983. Si Dave Grohl tuh mengatakan, it's filled with this anthemic, huge sing-along rock songs. It's almost like a dance record in a weird way. Not an EDM, disco, modern dance record. It's got groove. To me, it's like our David Bowie's Let's Dance record. That's what we wanted to make. Because we were like, let's make this really a fun record. Kita tungguin aja guys, pasti keren banget itu. Gue suka banget Foo Fighters. Oke, Dave Grohl.